Walaupun kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemik yang wallahu alam akan berakhir sampai kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Dewan Pembina Yayasan Bina Insan. Alhamdulillah hadir saya dan Ustaz Darul beserta Ibu. Hadir juga di agenda raker pada hari ini, yaitu Dewan Pengawas Yayasan Pak Imawanto. Yang juga saya hormati dan Allah muliakan para pengurus Yayasan Bina Insan, Pak Ustaz Sopandi, Ustaz Husna, Ustaz Junedi, dan rekan-rekan yang lainnya. Dan juga yang saya hormati dan Allah muliakan yang insya Allah sedang berbahagia di tengah-tengah pandemik yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, ustazah dari unit TKIT, kemudian STIT dan SMIT, SMPIT. Alhamdulillah wa syukurillah di Ciasem mungkin suasananya mau maghrib ini ya. Tapi di sini suasana masih jam setengah dua, jam 2. Jam 2-nya di sini, jam setengah 7 di Ciasem. Ya, setengah 7 di Ciasem. Alhamdulillah dalam suasana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan bisa mempertemukan kita semuanya dalam agenda perencanaan. Ya, agenda untuk merencanakan program-program yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan agenda ini, tempat ini, suasana ini mampu menginspirasi kita semuanya untuk membuat terobosan-terobosan program yang mudah-mudahan terobosan-terobosan program ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi yayasan kita. Walaupun kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemik yang wallahu alam akan berakhir sampai kapan. Ya, kita juga tidak boleh terjebak dengan situasi pandemi lalu kemudian menghilangkan daya nalar kita, menghilangkan inovasi dan kreativitas kita dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Dan insya Allah pada hari ini di tengah-tengah pandemik itu kita coba kalau komputer itu apa ya? Menginstal kembali, meriset kembali begitu ya. Daya jelajah berpikir kita agar program pendidikan yang akan kita laksanakan di tahun ini tetap berjalan walaupun dibatasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, oleh karena itu suasana sejuk bukan membuat kita lalu kemudian tidur nyenyak begitu ya. Nah, ibarat kerja kalah kaboboti berat gitu. Tapi justru mudah-mudahan dengan suasana yang seperti ini mampu menginspirasi. Ketika keluar muncul gagasan, ketika sedang berenang muncul gagasan, ketika sedang menuju masjid muncul gagasan, ketika sedang makan muncul gagasan. Nah, ini yang kita harapkan tentunya. Kenapa Ustadz Sopandi dan kawan-kawan memilih tempat yang seperti ini bukan hanya sebatas rekreasi larinya kita dari pandemi. Di tengah-tengah orang tidak ada yang masuk ke lokasi-lokasi wisata, mangpang mengpeng bisa ya, nggak ada orang ya. Biasanya kalau nggak ada orang kan lebih murah biayanya. Diskon. Ya, ada diskon khusus gitu ya, diskon khusus. Nah, kaitan dengan hal tersebut, mangga
ikhtiar yang sudah dilakukan oleh yayasan, yuk kita manfaatkan dalam 2 hari ini, kita putar otak kita, begitu ya. Kita juga terus membuka kreativitas kita, bagaimana program-program kita terutama kaitan dengan pendidikan ini bisa berjalan ke depan. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan kepada kita semuanya. Sekali lagi Anda sampaikan jazakallahu khair wa jazakumullah khair kepada pengurus Yayasan Bina Insan yang sudah bisa memfasilitasi kita untuk bisa lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam melakukan raker kita. Andaikan kemarin anak eksekusi mungkin dipilih anak ya, dipilih anak yang baru gitu. Kemarin anak belum eksekusi karena masih ragu, ini pandemik makin panjang gitu. Kalau anak beli pila nanti uangnya nanti pandemik panjang nggak cukup untuk biaya hidup gitu. Akhirnya kemarin itu ada pila yang murah begitu ya di sekitar Ciater. Akses ke Ciater pun juga tinggal 3 menit pun juga bisa masuk begitu. Ya kemarin anak bagus tuh Mi gitu buat anak niatnya buat lembaga tahfiz. Jadi ingin membuka lembaga tahfiz ya, anak-anak kita yang mau belajar, yang mau menghafal Al-Qur'an 30 juz gitu ya. Nanti akan anak datangkan ustadznya gitu yang hafal, tentu harus, kalau anak-anaknya hafal 30 juz kan ustadznya harus lebih dari 30 juz kan. Ya, 31, 32 kan gitu kan ya. Gitu kemarin itu Masya Allah enak banget, itu ada kolam renangnya, lalu kemudian ada air panasnya, ada gazebo-nya, lapangan parkir cukup, kemudian juga vilanya ada sekitar 7 kamar ya. 7 kamar gitu kan. Waduh Mas, mantap nih kalau seandainya kita bikin lembaga tahfidz di situ gitu ya. Nanti sambil tahfidz, sambil kita juga kalau ada kegiatan-kegiatan bisa ini ya, bisa menggunakan oleh yayasannya Ika Batur Mayar maunya ke anak tuh Mayar. Mayar dari belas kena. Ya, uang kebersihan ya. Ya, kemarin itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya begitu ya. Ada rezekinya sehingga agenda-agenda yayasan baik itu Al-Ukhwah maupun juga Bina Insan ataupun juga pengantin baru kan bisa menggunakan fasilitas. Ada 7 rumah di situ ya. Murah Ustaz. Murah banget, pengen 2 miliar. Insyaallah murah. Murah tuh Ustaz. Ya, ada 7 rumah, kemudian ada kolam renang, ada gazebo, ada tempat mainan anak-anak luas, lalu kemudian ada kolam ikannya, kemudian juga tempat parkir, kemudian ada resto kecil-kecilan. Murah Ustaz? 2 miliar gitu. Ya, 2 miliar. Sama gesek jadi. Ya? Jadi minggu ini. Amin. Jadi Masya Allah gitu ya. Anda belum lihat ke situ, nanti coba lihat ke situ, survei gitu ya, deket bisa gitu. Ya cuman harganya 2 miliar. Kebetulan Anda juga beda dikit lah. Jadi nolnya beda dikit, entah 10 atau berapa. Ya. Jadi bedanya mungkin 1,7 lagi beda. Ya 1,7 lagi begitu saya. Ya kekurangannya. Ya tinggal sedikit kan, dari 2 miliar Anda baru punya 300 kan, berarti kan tinggal 1,7 lagi. Ya mudah-mudahan besok lusa tiba-tiba 1,7 itu ada gitu. Baik, asatidz dan ustadzah sekalian, di kalimat mukadimah sekaligus juga sambutan pada kesempatan pembukaan raker kali ini, Ana ingin mengajak kepada seluruhnya begitu ya. Dan insya Allah Ana pun juga sangat-sangat punya konsentrasi untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran. Mudah-mudahan sampai besok selesai gitu ya, sampai besok selesai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apa-apa karena memang Masya Allah pandemi, keluarga besar Ana saja yang hari ini lagi mengap-ngemak, sedang lagi nafasnya lagi tersendat-sendat sekarang ya. Memang keluarga besar Al-Ukhwah sekarang lagi stay gitu ya. Stay, oksigen pun juga stay, tidak boleh ada oksigen yang kosong gitu kan.
habis dipakai oksigen segera tambah lagi, isi lagi, terus begitu ya. Kita juga nggak mau karena kelengahan kita lalu kemudian menyebabkan ada di antara saudara keluarga besar Al-Ukhwah ini, ya kemarin kebetulan, ya bukan kebetulan, ada satu keluarga besar Al-Ukhwah yang meninggal dunia. Ya sudah sepuh sih, memang punya penyakit jantung. Si corona mah ya tamalah. Naon Noel wungkul. Nah, sedang stay betul-betul kita jaga. Al-Ukhwah Peduli pun juga kita stay gitu. Bagaimana ketika ada informasi ada informasi guru yang tiba-tiba demam gitu, kita langsung survei lalu kemudian kita langsung tangani apa yang bisa kita lakukan untuk bisa. Karena apa? Karena SDM itu sangat-sangat luar biasa penting buat kita. Jadi memang SDM itu merupakan modal yang paling utama. SDM guru, SDM pengurus yayasan itu harus betul-betul dijaga oleh kita semuanya. Ya, kesehatannya harus dijaga, kemudian kesejahteraannya pun juga harus dijaga. Jangan sampai ada guru yang ternyata dia dalam kondisi sakit, minimal kita share di keluarga besar mendoakan buat mereka. Ya, nah, sekarang lebih stay betul-betul. Malam ini pun juga tiap malam pun orang juga stay banget gitu. Ya, bisa ayah naon gitu, bisa ayah guru yang tiba-tiba panas lalu kemudian kita kirimkan vitamin, kita kirimkan obat. Jangan dibawa ke rumah sakit, nanti meninggal di rumah sakit COVID lah. Ya, repot juga kan gitu urusan. Mudah-mudahan bisa sampai besok. Anda berencana bisa sampai besok begitu, sehingga Anda bisa lebih leluasa memberikan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba malam atau pagi tiba-tiba ada kontak, Anda harus segera eksekusi, jadi mohon maaf misalnya. Tapi insya Allah akan Anda usahakan full, dan ke keluarga pun juga sudah sampaikan Abi akan full mungkin sampai besok gitu. Asatidz dan ustadzah sekalian, mengelola sebuah lembaga pendidikan sudah barang tentu bukan pekerjaan yang sederhana, dan jangan menganggap bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan sampingan. Jadi mengelola sebuah lembaga pendidikan itu jangan dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Tetapi justru ketika kita mengelola lembaga pendidikan harus menjadi pekerjaan yang utama kita. Jadi kalau masih ada di antara kita, ini harus diluruskan gitu ya. Apalagi pengurus ya. Pengurus yayasan termasuk juga kepala sekolah yang masih muncul dalam benaknya bahwa bekerja di An-Naba itu adalah hanya sebatas sampingan. Ada pekerjaan pokok yang lain. Jadi kalau masih muncul ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, segera beristighfar ya, dan kembali fokus bahwa mengelola lembaga pendidikan ini adalah harus butuh keseriusan kita semua. Ya, butuh keseriusan kita semuanya. Bahkan beberapa para asatidz dari JSIT seringkali ketika diundang ke Pagaden itu, mereka mengingatkan kepada kita, kepada guru-guru yang terlibat dalam sekolah Islam terpadu, bahwa hadirnya kita, adanya kita dalam lembaga sekolah Islam terpadu ini adalah bukan karena faktor tidak ada pekerjaan di tempat yang lain. Apalagi kalau mengatakan, kenapa Ustadz ngajar di sekolah Islam terpadu An-Naba? Gawe di saja, beristighfar. Ya. Atau misalnya ada lagi guru yang mengatakan, kenapa Ustadzah kok ngajar di An-Naba begitu? Ya, saya tersesat. Ya, jadi masuk ke SIT An-Naba itu seolah-olah tersesat. Basic saya dulu sih, saya maunya sih kerjanya di perbankan, ya, mau kerjanya di kementerian, mau kerjanya misalnya di perusahaan, mau kerjanya di pabrik. Karena di perusahaan nggak ada, di perbankan nggak ada lowongan, kemudian di tempat-tempat yang lain nggak ada kesempatan. Ya sudah, ketimbang saya nganggur, lebih baik saya ngelamar ke sekolah Islam terpadu An-Naba. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya saya datang ke An-Naba ya nggak ada pekerjaan, ya tersesat di jalan yang beberapa kali gitu ya, mengingatkan kepada kita sesungguhnya apa yang kita tapaki selama ini semuanya sudah on the track sesuai dengan kadar Allah.
Jadi berangkatnya kaki kita untuk terlibat dalam sekolah Islam terpadu An-Naba ini bukan kebetulan. Terlibatnya kita dalam sekolah kita ini bukan kebetulan. Bukan karena tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, bukan karena tidak ada kesempatan-kesempatan yang lain, tetapi inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan bahwa takdir Allah itu adalah terbaik buat kita. Allah itu sudah membuat jalannya buat kita gitu. Ya. Allah itu sudah melangkahkan kaki kita semuanya untuk berangkat menuju sekolah Islam terpadu An-Naba. Allah tahu persis bahwa An-Naba itu adalah terbaik buat kita. Ya. Bahwa yang kita sedang jalani sekarang ini adalah merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu perlu kiranya mungkin diluruskan kembali di antara kita, khawatir masih muncul pemikiran-pemikiran yang lain terkait dengan keterlibatan kita di An-Naba. Yakinkan bahwa ini semuanya adalah by design. Kehadiran kita di An-Naba, Ustadz Sopandi di Yayasan Bina Insan, ada di situ, ada Ustadz Usna, ada Ustadz June, ada Pak Itang, ada Ustadz Lalu, ada Andi, ada siapapun termasuk para kepala sekolah, itu by design semuanya. Bukan ujuk-ujuk gitu. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk, bukan susuganan. Ya. Kenapa Anda ingin menyampaikan ini terlebih dahulu? Khawatir masih ada di antara kita yang fisiknya ternyata ada di An-Naba, tetapi ruhnya ada di luar sana. Ya. Asa teu napak di An-Naba teh emang ngajuli. Iya kan? Emangnya pocong kuntilanak yang ngapa? Khawatir gitu kan? Khawatir dia bekerja di An-Naba, begitu dia beraktivitas di An-Naba, tetapi ruhnya ada di mana? Ruhnya ada di lembaga yang lain, ruhnya ada di instansi-instansi yang lain. Ingat gitu ya. Anda ingin mengingatkan di kalimat pertama ini bahwa kehadiran kita di An-Naba pada hakikatnya adalah by design Allah. Allah sudah mengatur sedemikian rupa kehidupan kita, dan yang terbaik Allah itu telah melangkahkan ke kita menuju An-Naba. Jadi bukan kebetulan. Ya, bukan ujuk-ujuk, bukan tidak ada pekerjaan yang lain, bukan tibatan nganggur, bukan. Tapi justru inilah langkah yang sebenarnya. Inilah perjuangan yang sebenarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau kita sudah memahami itu semuanya, bahwa langkah kita ini adalah langkah terbaik, langkah kita ini adalah langkah yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah harus muncul kefokusan kita untuk bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya buat An-Naba. Ya. Sekarang mau bagaimana kita akan fokus kalau pikirannya ada di mana? Ya kan? Mau bagaimana kita akan fokus membesarkan An-Naba kalau seandainya hatinya ada di mana-mana? Nggak akan fokus. Makanya yuk kita kembalikan lagi hati kita on the track, pikiran kita on the track, bahwa semuanya yang kita lakukan pada hari ini, jasad ini, pikiran ini, hati kita ini, semuanya sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho. Kita berada di An-Naba itu Allah ridho. Ya. Nah, kaitan dengan hal tersebut, para asatidz dan ustadzah sekalian, inilah yang akan membukakan fokusnya kita. Inilah yang akan membukakan, inilah yang paling pertama yang akan membukakan konsentrasi kita. Ya. Jadi kalau sudah konsentrasi maka muncul cinta. Iya kan? Jadi kalau sudah konsentrasi maka yang akan muncul adalah kecintaan terhadap lembaga ini. Ya, jadi kecintaan itu muncul karena konsentrasi. Konsentrasi kefokusan kita ini muncul karena apa? Karena adanya hati yang di situ, ada fikroh kita di situ, ada jasad kita di situ, ada perasaan kita di situ. Kalau perasaan, jasad, fikroh, hati kita ada di situ, diyakinkan bahwa kita akan konsentrasi. Kita akan all out untuk bisa membesarkan lembaga kita. Kalau sudah begitu muncul. Yang paling tahu tentang cinta itu pengawas. Muncul benih-benih cinta, makin subur benih-benih cinta. Kalau seandainya kita sudah konsentrasi, orang konsentrasi bakal muncul cinta. Dan kalau sudah muncul kecintaan kita terhadap lembaga gitu,
terhadap lembaga kita ini, apa sih yang tidak bisa kita berikan untuk sebuah nama cinta? Kita akan berikan semuanya. Kalau orang sudah cinta itu udah enggak ada cinta yang diatur oleh waktu, ada enggak? Enggak ada cinta yang diatur oleh waktu. Kalau kita misalnya sudah cinta terhadap lembaga ini, ketika lembaga ini meminta kita kapanpun, enggak ada batas waktu. Kalau sudah cinta gitu kan. Ya, jadi kalau sudah cinta terhadap lembaga, bukan ukuran cinta itu dari jam 7 sampai jam 3. Berapa? Anak sih tugas di Anaba dari jam 7 sampai jam 3. Ketika nanti Yayasan Bina Insan meminta saya jam 4, oh mohon maaf, kan cinta saya sampai jam 3. Mau begitu ibu-ibu dibukakan cintanya? Ya, mau begitu dibuatkan cintanya oleh seorang suami? Ya, oh suami saya cintanya dari jam 7 sampai jam 3, sisanya buat orang lain. Nggak bisa begitu kan? Nggak bisa begitu. Cinta itu akan melahirkan totalitas apa yang bisa kita berikan. Tidak terbatas waktu kalau sudah cinta. Kapanpun, dimanapun, ketika lembaga kita ini menuntut kita untuk bergerak. Dan pergerakan kita itu dibingkai dengan cinta. Dan kalau sudah dibingkai dengan cinta, maka yakinkan seberat apapun pergerakan kita akan dirasakan nikmat dan nyaman. Ya kan? Jadi selelah apapun pekerjaan yang diamanahkan oleh lembaga kita, kalau dibingkai dengan cinta, itu indahnya luar biasa. Akan dirasakan indah luar biasa. Nah ini yang pertama kali ingin Ana buka ya, buka fikroh kita semuanya, para pengurus yayasan, termasuk para kepala sekolah. Yuk kita bukakan fokus kita untuk bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Dan yakinkan bahwa anak buah kita di bawah, staf kita, guru-guru kita, itu sangat bergantung kepada pimpinannya. Kalau pimpinannya cintanya sampai jam 3, bisa jadi guru-guru cintanya sampai jam 12. Iya kan? Bisa jadi guru itu cintanya kurang dari cinta kita. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini diundang, yang diundang pimpinannya dulu gitu ya. Kalau nanti dengan guru-gurunya gitu semuanya begitu, semuanya di charter nih semuanya, di booking semuanya oleh Anaba gitu ya. Sebut berapa rumah oleh Anaba semuanya. Sengaja Ustaz Sopandi menginginkan hari ini hanya dengan para pimpinan pemangku kebijakan. Kepala sekolah itu pemangku kebijakan, pengurus yayasan itu pemangku kebijakan, kepala sekolah itu pemangku kebijakan. Agar apa? Agar cinta itu dimulai dari pemangku kebijakannya. Agar fokus kita untuk terlibat dalam kelembagaan ini dimulai dari pemangku kebijakannya. Maka insya Allah kalau seandainya cinta ini karatnya misalnya 24 karat, maka yakinkan anak buah kita, guru-guru pun juga memiliki cinta yang sama seperti kita. Memiliki kesemangatan yang sama seperti kita. Ini yang harus menjadi fokus dalam mengelola lembaga.